Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Firman Ardi Febrian. Saya berasal dari kelas Meteorologi 4A dengan NPT 1122036. Kali ini saya merupakan taruna tingkat 2 dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika. Ya, baiklah, mohon izin saja saya akan menjelaskan tentang tropical meteorology. Nama saya Firman Ardi Febrian. Seperti pada di awal, saya berasal dari kelas Meteorologi 4. Baik, untuk konten hari ini yang bakal disampaikan yaitu kondisi ENSO dan IOD dan dampaknya pada wilayah Indonesia berdasarkan prediksi dari BOM atau Bureau of Meteorology dari Australia. Habis itu kita akan membahas equatorial wave, global wind circulation, El Nino, La Nina, ENSO, MGO dan sebagainya, termasuk CENS kita akan bahas juga di sini. Prediksi MGO di wilayah Indonesia menurut BOM Australia atau Bureau of Meteorology Australia. Baik, selanjutnya kita bahas tentang kondisi ENSO dan IOD saat ini dan dampaknya bagi wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, kondisi ENSO saat ini yaitu netral. Ada beberapa tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir 2024. Akibatnya pandangan ENSO telah bergeser ke arah La Nina Wash. Jadi setelah kita lihat di sini adalah meter dari El Nino dan La Nina, di mana saat ini tuh belum mengarah ke La Nina, namun masih berada di kata untuk belum waspada maupun masih dalam kondisi netral. Jadi masih belum terlalu condong ke kiri atau ke kanan. Untuk selanjutnya adalah suhu permukaan. Di sini juga terlihat dari suhu permukaan atau bagian bumi bagian selatan di Pasifik Tengah terus mendingin sejak tahun Desember 2023. Pendinginan permukaan ini didukung oleh sejumlah besar pendinginan bawah permukaan di Pasifik Tengah dan Timur. Pola tekanan awan dan permukaan baru-baru ini bersifat netral ENSO. Jadi ENSO tadi meter merupakan masih wilayah netral. Kriteria La Nina Watch telah dipenuhi di masa sebelumnya. Peristiwa La Nina kemudian berkembang sekitar 50% dari waktu ke waktu. Ada sekitar peluang yang sama dari kondisi ENSO netral dalam periode prospek yang sama. Biro Permodelan menunjukkan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya bulan Juli pada tahun 2024. Penting untuk ditekankan bahwa tanda-tanda awal La Nina paling relevan dengan iklim Pasifik tropis. Bahwa perkiraan jangka panjang untuk curah hujan dan suhu Indonesia memberikan panduan yang lebih baik untuk iklim lokal. Bisa dilihat adalah meter di mana masih terlihat pada bulan Juni dan Juli masih termasuk wilayah netral. Namun pada bulan Agustus 2024 diprediksi mungkin akan memasuki musim La Nina. Kemudian untuk kondisi IOD saat ini juga netral. Nilai terbaru dari indeks IOD itu plus 0,22 derajat Celcius. Adalah nilai mingguan kedua berturut-turut dalam ambang batas yang netral secara historis. Ini mengikuti 7 minggu indeks yang berada di wilayah ambang IOD positif atau kurang lebih sekitar plus 0,40 derajat Celcius. Biasanya, peristiwa IOD positif dianggap sedang berlangsung berlangsung setelah indeks IOD dipertahankan di atas 0,40 derajat Celcius atau selama sekitar 8 minggu. Bisa dilihat untuk secara grafiknya, di situ terlihat bahwa menurun dan naik. Selanjutnya kita akan bahas tentang equatorial wave. Di equatorial wave terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama itu adalah Kelvin wave. Itu adalah pusat tekanan rendah dan tinggi yang bergantian sepanjang khatulistiwa yang bergerak dari barat ke timur. Seperti gelombang tropis, atmosfer lainnya, zona bergantian mendung, cerah, dan hujan dapat terlihat dari citra satelit dengan gelombang Kelvin yang aktif. Gelombang Kelvin dianggap penting untuk permulaan fenomena ENSO. Gelombang tersebut bergerak ke arah yang sama dengan MGO dari barat ke timur, tetapi biasanya bergerak 2 kali hingga 3 kali lebih lipat. 3 kali lebih cepat maksudnya. Gelombang Kelvin pertama kali diidentifikasi oleh William Thomson atau Lord Kelvin pada abad ke-19. Kemudian selanjutnya adalah Rossby waves. Adalah konservasi vortisitas potensial atau PV pada citra satelit. Gelombang Rossby ini sering diidentifikasikan dengan kehadiran sistem awan pada lintang yang serupa di kedua sisi dari khatulistiwa. Gelombang Rossby diamati memiliki umur yang panjang dalam hitungan hari hingga beberapa minggu. Gelombang Rossby bergerak dengan kecepatan yang mendekati MGO. Mereka bergerak arah yang berlawanan dari timur ke barat. Jadi tadi Kelvin wave dari barat ke timur, ini adalah Rossby wave berada dari timur ke barat.
Untuk sekedar informasi tambahan, gelombang Rossby ini pertama kali diidentifikasi oleh Carl Gustav Rossby pada tahun 1939. Memiliki wilayah tekanan tinggi dan tekanan rendah yang berpusat pada lintang sekitar 10 derajat di utara dan selatan Khatulistiwa. Selanjutnya adalah Mixed Rossby Gravity atau MRG Waves. Gelombang MRG ini memiliki pusat tekanan yang disusun secara antisimetris di kedua sisi Khatulistiwa. Ini berarti pusat tekanan rendah di satu sisi Khatulistiwa akan berlawanan dengan pusat tekanan tinggi yang berada di belahan bumi lainnya. MRG yang diidentifikasi dari berbagai data satelit analisis model numerik memiliki skala longitudinal, yaitu antara 1000 hingga 4000 km. Rentang periodenya adalah 4-5 hari dan bergerak dengan kecepatan 8-10 millisecond. Sekedar informasi tambahan, Mixed Rossby biasanya tuh terjadi di daerah tropis yang dalam. Gelombang ini memaksa dan dipaksa oleh kumpulan badai petir, menjadikan gelombang ini penting untuk perakiraan cuaca jangka pendek daerah tropis. Selanjutnya kita akan membahas tentang global circulation. Sirkulasi global adalah pergerakan massa udara dan air laut yang terjadi secara terus-menerus di seluruh planet bumi. Pergerakan ini didorong oleh berbagai faktor, contohnya seperti perubahan suhu, tekanan udara, dan salinitas air laut. Sirkulasi global memainkan peran yang sangat penting dalam mendistribusikan panas, kelembapan, dan nutrisi ke seluruh dunia, sehingga mempengaruhi pola cuaca dan iklim dan ekosistem. Membahas tentang global circulation pasti tidak akan terlepas dari beberapa sel. Yang pertama adalah sel Hadley. Sel Hadley adalah pergerakan udara yang terjadi di daerah tropis. Udara bergerak dari panas dan lembab khatulistiwa naik ke atas, mendingin dan mengembun, kemudian turun kembali ke permukaan wilayah subtropis. Pola ini menghasilkan angin pasat dan angin barat yang sangat besar di daerah subtropis. Selanjutnya adalah sel Ferrel. Sel Ferrel adalah pergerakan udara yang terjadi di daerah lintang menengah. Udara dingin bergerak dari kutub menuju daerah subtropis dan juga dari daerah subtropis, udara hangat dari subtropis menuju wilayah kutub. Pola ini menghasilkan angin barat yang sangat kuat di daerah lintang menengah. Selanjutnya adalah sel kutub. Sel kutub adalah pergerakan udara yang terjadi di daerah kutub. Sesuai namanya, udara dingin dan kering di kutub bergerak ke bawah dan keluar, dan kemudian dihangatkan dan diangkat kembali oleh udara lebih hangat ke lintang menengah. Pola ini menghasilkan angin timur lemah di daerah kutub. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa itu ENSO. ENSO merupakan suatu fenomena yang terbentuk akibat adanya interaksi antara lautan dan atmosfer yang menyebabkan adanya variasi iklim di dunia. Interaksi antara lautan dan atmosfer ini berlaku timbal balik di mana atmosfer menggerakkan lautan dan lautan menggerakkan atmosfer. Di sini ENSO dibagi menjadi tiga fenomena normal: La Nina pada periode dingin atau minus, El Nino pada periode panas atau positif. El Nino atau bisa disebut ENSO biasanya terjadi selama kurang lebih 9-12 bulan dan memiliki rata-rata kejadian setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Namun berulangnya itu tidak pada periode yang tetap. Sekarang kita akan bahas El Nino. Tadi kita akan bahas ENSO. Sebenarnya apa itu El Nino? El Nino, pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah, bahkan berbalik arah karena adanya westerly wind. Akibat adanya sirkulasi Walker, kondisi ini membuat kolam air hangat berpindah dari bagian tengah dari bagian Samudra Pasifik. Maksudnya adalah kolam air hangat tersebut pindah dari bagian tengah lautan hingga ke Samudra Pasifik. Lapisan termohaline yang menjadi lebih landai daripada kondisi normal membuat upwelling di Samudra Pasifik bagian timur melemah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan awan dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia akan mengalami resiko peningkatan kekeringan. Selanjutnya adalah La Nina. La Nina adalah kebalikan dari ENSO. Di sini terjadi karena pergerakan di El Nino akan berbalikan dengan La Nina. Hal ini terjadi karena angin pasat berhembus dari timur ke barat, mengalami kecepatan yang lebih kencang daripada kondisi normal.
sehingga kolam air hangat terbentuk pada daerah timur Kepulauan Indonesia, bahkan ada yang masuk ke Kepulauan Indonesia. Namun, tidak sepenuhnya masuk terlalu jauh ke dalam Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia sendiri adalah blocking alami untuk angin pasat, sehingga pengaruh angin tidak terlalu masuk ke Kepulauan Indonesia. Kondisi ini membuat lapisan thermocline, maksudnya bukan thermocline, di sebelah timur Samudra Pasifik mengalami kedalaman yang cukup curam daripada kondisi normal, sehingga membuat sebelah barat Samudra Pasifik mengalami upwelling yang melebihi kondisi normal. Selanjutnya adalah MGO atau Madden Julian Oscillation. Apa tuh MGO? MGO itu merupakan salah satu sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana saat dia mengelilingi bumi ke arah timuran, membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 90 hari atau sekitar 1 hingga 3 bulan untuk kembali ke posisi awal. MGO dibagi menjadi 8 fase, di mana fase aktif Indonesia mulai mendatangkan hujan. Fase aktif terdapat pada fase 3, yaitu pada wilayah barat Indonesia, fase 4 pada wilayah tengah Indonesia, dan fase 5 pada wilayah timur Indonesia. Dan fase 6 udah mulai keluar dari wilayah Indonesia. Sekarang kita membahas IOD. Apa sih IOD itu? Definisikan dengan perbedaan SST di antara kedua daerah, yaitu daerah polar, di mana perbedaan ini terjadi di Western Pole dan Eastern Pole. Ada dua daerah yang digunakan untuk melihat perubahan suhu. Yang pertama ada di Laut Arab Samudra Hindia bagian barat. Yang kedua berada di Samudra Hindia bagian timur. Konsep IOD mirip dengan ENSO, di mana ada dua daerah dingin dan hangat. IOD positif membuat SST di Laut Arab hangat. IOD negatif membuat SST hangat di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia sebagian timur. Lokasi di Samudra Hindia bagian ekuator biasanya terjadi puncak pada Agustus dan Oktober. Pada kondisi normal naik di Indonesia bagian timur dan turun di Laut Arab pada sirkulasi Walker. Thermocline normal cenderung lebih landai. Pada IOD positif, Samudra Hindia Barat lebih hangat dari Samudra Hindia Timur, dan thermocline menjadi lebih dalam di Samudra Hindia bagian barat daripada timur. Selanjutnya, monsun. Apa itu monsun? Adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai dengan pembalikan musiman sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas atau summer, dan juga ketika musim dingin atau winter. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak utara selatan dan terciptakan kontras tekanan dan suhu antara benua dan samudra ditinjau dari kemantapan dan arah kecepatan angin monsun. Maka Indonesia dikenal dua musim meliputi bulan Desember, Januari, Februari atau DJF, dan juga Juni, Juli, Agustus atau JJA. Keadaan monsun di wilayah Indonesia ditandai dengan berhembusnya secara bertahap sirkulasi angin untuk satu periode tertentu. Minimal periode tersebut adalah 3 bulan. Dan pada periode yang lain, arah anginnya hampir berlawanan. Pada musim transisi antar kedua monsun terjadi antara Maret, April atau MAM, dan juga September, Oktober, November atau Sun. Karena kecepatan angin bertiupnya tidak menentu. Kemudian adalah indeks monsun. Data indeks monsun yang digunakan itu adalah WNMPI, itu adalah WNPMI dan AUSMI. Indeks WNMPI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 hektopascal antara wilayah utara ekuator dan wilayah ekuator B. Wilayah ekuator A misalkan pada 50 sampai 150 northern dan 1000 sampai 1300 eastern. Nah, so pada wilayah B yaitu 200 sampai 300 northern dan 11 sampai 14 ether. Indeks WNMPI, indeks WPMI dan dihitung dari perbedaan sirkulasi angin baratan secara melintang tersebut berhasil menggambarkan dengan sangat baik intensitas angin baratan serta vortisitas angin level bawah. Indeks monsun AUSMI didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah
5 derajat hingga 15 derajat South dan 10 derajat hingga 130 derajat Eastern. Indeks Ausmin dapat menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia dengan sangat baik dalam berbagai waktu dan baik siklus tahunan, variasi dalam musiman, variasi antar tahunan maupun variasi dekadal. Monsoon break. Apa itu monsoon break? Monsoon break mengacu pada periode berkurangnya curah hujan atau penghentian total curah hujan ketika musim hujan. Fenomena ini dapat terjadi di daerah yang memiliki iklim monsun, seperti daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas tentang Borneo Vortex. Apa sih Borneo Vortex itu? Kita sering mendengar Borneo Vortex terjadi di wilayah Indonesia. Di mana sih Borneo Vortex ini terjadi? Borneo Vortex adalah sirkulasi angin tertutup yang tampak secara jelas di atas Laut Cina Selatan dan benua maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat Pulau Kalimantan. Selama musim dingin, belahan bumi bagian utara atau BBO selama musim dingin. Borneo Vortex terindikasi dengan terjadi sirkulasi tertutup berlawanan dengan arah jarum jam pada angin 925 hektopascal. Yang terjadi di daerah 2,5 derajat lintang selatan hingga 7,5 derajat lintang utara. Rata-rata suatu sistem vortex memiliki hidup 3,6 hari, yang menunjukkan bahwa vortex tersebut adalah fenomena cuaca skala sinoptik pada hari-hari tanpa adanya Borneo Vortex. Konsentrasi konveksi cenderung mengalami penurunan massa udara atau suppression area di Laut Cina Selatan dan Kalimantan serta mengalami kenaikan massa udara atau enhanced area di atas daratan seperti daerah daratan sebelah barat dan selatan ekuator Laut Cina Selatan. Kembali ke tadi, dan juga beberapa penyebab dari kehadiran Borneo Vortex ini telah lama dikaitkan dengan masa aktif monsun dingin Asia yang mengarah pada aktivitas hujan deras serta bencana banjir. Selanjutnya adalah cold surge. Cold surge atau CS adalah penjalaran udara dingin dari daerah permukiman bertekanan tinggi yang dingin di atas benua Eurasia hingga Samudra Pasifik. Pada musim dingin di utara berlangsung dari Desember hingga Maret. Aliran udara ini berskala besar yang mencapai tropis berlanjut selama sekitar 2-10 hari dan berdampak pada kenaikan intensitas hujan wilayah Indonesia. Kemudian ada Cross Equatorial Northerly Surge atau CENS. Apa itu? Itu merupakan gelombang angin permukaan utara kadang melintasi ekuator di laut pedalaman Indonesia atau Laut Cina Selatan bagian selatan dan Laut Jawa. Dan dibedakan dari gelombang dingin angin biasa. Ini mempengaruhi konveksi di Laut Jawa dan Pulau Jawa terkadang mengalami curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana prediksi MGO di wilayah Indonesia? oscillasi MGO atau oscillasi Madden-Julian adalah fluktuasi besar dalam cuaca tropis dalam skala waktu mingguan hingga bulanan. Hal ini dapat dicirikan sebagai gelombang atau gelombang awan yang bergerak dari ke arah timur dan curah hujan di dekat khatulistiwa yang biasanya berulang setiap 30-60 hari. Tadi dijelaskan bahwa MGO ini periodenya tidak tetap, tidak pasti dia setiap 30 hingga 60 hari. Bahkan bisa mungkin lebih lama. Berdasarkan data indeks forecast dari MGO yang telah diamati oleh BOM atau Bureau of Meteorology di Australia, pada 15 Mei 2024, di sini sebagian besar model memperkirakan MGO akan tetap lemah sebelum kembali menguat di wilayah timur Samudra Hindia atau benua maritim di pertengahan hingga akhir bulan Mei. Ketika MGO berada di bagian timur Samudra Hindia atau benua maritim atau pada waktu-waktu seperti ini, biasanya MGO berperan meningkatkan curah hujan di seluruh bagian tenggara dan pesisir barat Indonesia. Daerah tropis selatan Indonesia biasanya juga mengalami peningkatan kekeruhan dan curah hujan. Di samping terlihat juga bagian menunjukkan kekuatan dan perkembangan MGO melalui 8 wilayah berbeda di sepanjang wilayah khatulistiwa di seluruh dunia. Area 7 dan 8 berada di wilayah maritim tenggara Indonesia, 5-6 berada di wilayah barat benua maritim. RMM1 dan
RMM2 adalah metode matematika yang menggabungkan jumlah awan dan angin di tingkat atas dan bawah atmosfer untuk mengukur kekuatan dan lokasi MgO. Ketika indeks berada dalam lingkaran tengah, maka MgO dianggap lemah. Di luar lingkaran ini, indeks jauh lebih kuat dan biasanya akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, seiring pergerakannya MgO dari barat ke timur. Baik, sekian dari presentasi saya untuk meteorologi tropis hari ini. Mohon maaf ketika ada salah kata dan sebagainya. Sekian, terima kasih.